Baik banget. Ini menanggapi kabar yang kemarin sempat heboh dan viral seputar Lesti nih yang memberikan kado. Nah, terus kan ada beberapa cuitannya. Menanggapinya gimana? Sebenarnya gini loh, aku ngucapin selamat, terus udah gitu, wah keren Dede Lesti, kasih kado 500 juta kan. Kalau aku pasti aku beli, kalau aku mah aku beliin sembako kayak gitu, tapi di bawahnya aku kasih ucapan langgeng terus ya Dede kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada sama sekali untuk menyindir, untuk ngatain atau apa, nggak ada niatan ke situ, nggak ada. Cuma aku kan lagi jual rumah kan masih belum laku nih, maksud aku andaikan aku punya uang seperti itu, aku pasti akan memberikan kepada orang yang lebih berguna kayak gitu. Dan ternyata masih banyak juga orang-orang yang di luar sana yang berharta lah. Itu sih nggak ada tujuan yang seperti itu. Nah kalau misalnya Instagram maksudnya story aku sama story yang sebelumnya itu disatu-satuin, itu nggak jelas banget. Itu sama sekali menurut aku kalau kayak gitu ya, kayak semacam mengadu domba sih. Karena itu story yang aku buat itu, kata-kata yang aku buat itu nggak ditujukan buat Lesti atau Bilar, nggak ada sama sekali kalau story-story yang lain. Tapi munculnya pemberitaan ini sempat mengganggu nggak sih? Atau khawatir gitu hubungannya dengan? Ya iyalah, aku kan nggak ada masalah sama Dede Lesti ya, sama Lesti yang nggak ada masalah, sama Bilar nggak ada masalah. Aku nggak mau bermasalah, apalagi Lesti kan dari kalangan sama-sama penyanyi dangdut kayak gitu. Jadi aku nggak mau ada masalah dengan siapapun seperti itu. Dan yang menurut aku membuat aku nggak nyaman itu pasukannya mereka itu yang ngata-ngatain aku tuh sedemikian rupa, seakan-akan aku nih hina banget gitu di mata mereka kayak gitu. Padahal kalau dibilang ya masa-masa Lesti dan Bilar itu aku udah laluin, jadi bukannya masa aku lah kayak gitu. Berarti nggak ada kayak menyindir gitu ya Kak? Enggak sama sekali, demi Allah, mau disumpah apapun aku berani. Nggak ada, untuk apa nyindir-nyindir kayak gitu, nggak ada sama sekali. Maksudnya kalau aku punya uang 500 juta aku akan belikan sembako, itu kan kalau aku. Nah kalau soal Lesti membelikan Bilar motor atau pesawat sekalipun, itu urusan Lesti. Kan kita punya hak masing-masing. Ini kan kalau aku. Nah kalau Lesti ya urusan Lesti, nggak masalah buat aku, bukannya problem buat diri aku. Artinya orang harus mencermati perkataan itu dengan benar ya Kak, harus Iya. Jadi mereka tuh menyikapi perkataan itu langsung kayak semacam punya pemikiran sendiri, padahal harusnya dicermati. Bahasanya kalau aku uang 500 juta aku akan berikan sembako, itu kan kalau aku. Nggak mungkin aku maksain orang lain untuk berbuat seperti aku kan, enggak. Ini hina, aku dihina, ampun, Masya Allah. Seperti apa? Katanya ya banyak lah, pokoknya hinaan-hinaan yang lihat aja sendiri di komen-komen itu. Ada tuh di salah satu itu aku tuh komennya banyak banget. Nah Kak Nisa sendiri menanggapi nggak sih dengan haters gitu, sikap si fansnya Dede ini? Ada yang aku tanggapi, ada yang enggak sih. Kalau udah menurut aku, kalau udah agak terlalu yang ini, daripada membuat imun saya turun ya kan, dan banyak hal yang harus saya lakukan selain ngurusin masalah itu, mendingan saya kerja, mendingan saya melakukan yang lain gitu. Sampai udah Anissa dikasih sembako aja biar diem, maksudnya separah itukah saya gitu loh. Terus udah gitu pokoknya kata-kata yang gak pantas seharusnya, karena sepi
job tuh katanya, jadi cari sensasi apalah. Kalau masalah sepi job sih bukan cuma saya ya kan, semua pun merasakan gitu. Untuk hal seperti ini karena pandemi ini, bukan cuma artis yang nggak bisa nyanyi, nggak bisa manggung karena memang nggak bisa ada acara, pedagang pun yang lagi dagang pun diobrak-abrik kan gitu. Jadi jangan langsung diarahkan ke seakan-akan saya hina banget, saya nggak punya banget. Walaupun saya nggak punya, walaupun saya sepi job, walaupun saya nggak nyanyi, tapi saya masih bisa lah berbuat baik buat orang lain. Bisa dibilang fansnya berlebihan nggak sih Kak? Berlebihan banget, menurut aku berlebihan. Kalau kayak gitu sangat berlebihan menurut aku. Tapi ada yang paling menyakiti nggak sih? Artinya sampai niat untuk buat sebuah jalur hukum. Banyak sih yang nyaranin kayak gitu, cuma aku pikir nggak usah lah buang-buang waktu ke jalur hukum, ngapain gitu. Toh lebih baik aku masak. Aku kan lagi sekarang bantu orang-orang yang memang lagi isoman kayak gitu. Aku lagi bantu orang yang isoman untuk wilayah terdekat rumah aku dan base camp, untuk bisa kita bagi-bagi, maksudnya memenuhi kebutuhan makan mereka, gizi mereka, udah itu lebih penting buat saya gitu loh. Jadi saya sekarang lagi konsentrasi bikin dapur umum buat orang-orang yang isoman, itu lebih penting. Tapi kan mengganggu juga, artinya buat pembelajaran terutama. Jadi jangan terlalu negatif terus. Mengganggu sih pasti ya, sangat mengganggu. Tapi ya udahlah, aku nggak mau terlalu dipikirin terlalu ini banget, karena kalau misalnya aku lihat ada kata-kata yang udah menyakitkan, aku mendingan lewatin aja. Jadi enggak aku baca full. Tapi ini kan tujuannya benar ya, artinya kan lebih baik uang dengan sebesar itu dipergunakan untuk yang boleh dibilang bermanfaat lah. Tapi itu kan hak dia, itu kan dia terserah dengan apa yang mau dia lakukan. Kalau yang aku bilang itu kan untuk diri aku, jadi aku juga nggak bisa memaksakan Lesti untuk menjadi seperti aku, enggak gitu. Tidak ada komunikasi Pak Dengan ke Lestinya? Karena enggak. kan beritanya sempat rame dan kita para netizen fansnya gitu. Enggak, karena aku pikir juga nggak penting sih, maksudnya menanggapi hal-hal yang seperti itu ya udahlah, biarin aja gitu. Suatu saat juga ketemu, lagian juga Lesti sama Bilar ini juga santai, karena Lesti sama Bilar pasti cerdas, pasti tahu isi dari kata-kata aku kayak gitu. Menurut Ranisa, fans yang berlebihan itu gimana sih Kak? Ya fanatik sih boleh aja gitu, tapi ya nggak harus terus langsung dia punya artis yang paling the best, yang paling baik, sementara orang lain itu nggak bernilai di mata dia, ya nggak begitu juga gitu. Jadi harus cerdas lah, smart lah sebagai penggemar atau sebagai fans, juga harus jaga nama baik artisnya kayak gitu. Kalau kayak gitu kan, ih kok begini sih gitu kan, ngata-ngatain segala macem yang udah tua nggak laku begini, aduh kayaknya nggak sepantasnya lah hinaan kayak gitu dilontarkan. Apalagi saya kan udah bukan cuma dewasa, saya ini udah tua gitu. Saya merasa saya ini udah senior lah di bidang dangdut atau bidang seni. Saya lebih dulu terjun asam garamnya saya 2003 saya bersama Inul, udah di puncak karir saya. Jadi hal-hal seperti itu saya udah laluin sebelum mereka. Ini kan fansnya Lesti dan Bilar kebanyakan ABG ini. Iya. Nah, tanggapinya seperti apa sih? Nah makanya aku setelah aku cermati gitu kata-kata mereka segala macam, dan aku berpikiran, oh ya mungkin mereka belum dewasa, mungkin mereka masih anak-anak, jadi mereka butuh pelajaran untuk bisa mengerti apa yang dimaksud dengan mengerti, mencermati sebuah kata, sebuah omongan kayak gitu.
Jadi kalau mereka kan telan mentah-mentah jadi dan akun gosip di sosmed juga itu ngeselin juga sih. Karena apa? Karena dia tuh merangkai kata-katanya seakan-akan saya yang ngatain gitu, padahal sama sekali enggak.